Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rekan-rekan Master Roy ya? Dan saya yakin masih banyak guru-guru PNS khususnya yang masih bingung dalam mengisi atau menginput target bulanan terkait dengan SKP online ya. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa SKP online ini adalah atau SKP itu adalah salah satu dasar untuk kenaikan tingkat atau pangkat jabatan rekan-rekan PNS sekalian. Nah, saya di sini akan sedikit mereview pertanyaan-pertanyaan yang muncul di video-video saya sebelumnya terkait dengan SKP. Yang pertama di sini adalah ada yang bertanya dari Ibu Nena Nur Islami ya. Untuk PIGP atau program induk guru pemula, apakah bisa dimasukkan ke dalam SKP online? Jawabannya itu tidak bisa ya. Karena kenapa? Ya. Nah, untuk SKP ini tetap mengacu pada Permen Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009 terkait dengan eh, pemenuhan target atau kegiatan yang mungkin ada angka kreditnya ya. Nah, di sini PIGP itu kalau saya lihat itu tidak ada ya, maka tidak termasuk ke dalam SKP ya. Yang kedua, nah ini terkait dengan diklat ya, terkait dengan diklat atau webinar yang diselenggarakan oleh swasta tetapi memiliki jam 32 jam pelajaran. Apakah diakui di dalam SKP? Nah, lagi-lagi di sini adalah harus diperjelas ya. Menurut menurut buku 4 yaitu tentang pedoman kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang disebut dengan PKB, di sini harus dibaca ya tentang buku 4 ini ya tentang PKB, pedoman kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini di sini eh, sudah jelas ya, sudah jelas. Nah, ini berdasarkan Permen Negpan dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 itu tentang pengembangan keprofesian adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bertahap berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalismenya ya. Nah, di sini nanti bisa rekan-rekan baca ya. Jadi tidak hanya yang berkaitan dengan pendidikan saja, tetapi tidak hanya berkaitan dengan jumlah jam 32 jam saja, tetapi perlu diperhatikan siapa yang menyelenggarakannya. Nah, di dalam buku 4, Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini, dijelaskan bahwa diklat fungsional guru yang diakui adalah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pemerintah daerah pada lembaga diklat yang ditunjuk seperti ya P4TK, LPMP, LP2KS, Badan Diklat Daerah, Lembaga Diklat yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk perguruan tinggi yang mendapat izin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, jika pengembangan diri ini berupa kegiatan kolektif, guru, misalnya KKG, dapat dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah, seperti KKG atau MGMP, KKS atau MKKS, atau asosiasi profesi lainnya, seperti PGRI ya. Nah, dengan mencermati ketentuan tersebut, jelas
bahwa tidak setiap sertifikat yang diperoleh oleh guru itu dapat diakui angka kreditnya, gitu ya. Nah, apalagi jika penyelenggaranya tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan seperti yang tadi, gitu ya. Yang ditetapkan itu misalnya tadi yang P4TK, LPMP, LP2S, Badan Diklat, PGRI misalnya ya. Nah, kemudian selain itu, materi diklat juga harus dilihat apakah sesuai dengan bidang tugasnya atau tidak. Ya, kalau kita misalkan tugasnya ngajar matematik, berarti terkait dengan kependidikan umumnya, khususnya adalah matematika. Ya, jadi bukan berarti kita guru, kemudian kita guru matematik misalnya, kemudian kita mengikuti diklat guru seni, itu tidak match gitu ya. Nah, jika tidak, sertifikat itu juga tidak bisa dinilaikan. Meski demikian, ya seyogyanya hal ini tidak menyurutkan itu bahwa biarin saya bukan mendapatkan sertifikat atau tidaknya, yang terpenting di sini adalah mendapatkan ilmunya. Itu baik-baik saja, tetapi keterkaitan dengan SKP yang akan dilampirkan itu adalah sertifikat yang mana sertifikat yang dikeluarkan oleh badan-badan yang ditunjuk tadi gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan harus pelajari ini buku 4 ya, buku pedoman yaitu buku 4 tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan gitu ya. Nah, oke, saya nanti filenya ini akan saya share di deskripsi untuk silakan di-download ya. Terima kasih, itulah informasi yang mungkin terkait dengan penginputan SKP online. Apakah diklat yang dimasukkan itu emang harus memenuhi 32 jam saja atau lembaga apapun bisa untuk diinput eh, apa sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga lain pun itu bisa diinput terhadap SKP tanpa melihat siapa yang menyelenggarakannya. Oke, itu terima kasih ya informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.